Setelah terkena pukulan pria kekar itu, mereka terbang satu persatu, muntah darah, dan berteriak dengan sedih. Salah satu tuan bahkan dibombardir, setengah dari tubuhnya meledak, berubah menjadi lumpur darah yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh orang jatuh ke tanah kesakitan dan mengerang. Dan pada saat pria kekar itu mengambil tembakan, 2 tembakan lagi dilakukan di kerumunan. Master-master lain yang tidak mengambil sikap tidak menyangka bahwa ada 2 kaki tangan di antara kerumunan. Mereka segera bingung dan terkejut. Tiba-tiba, mereka berempat bergabung dan melukai sebagian besar orang yang hadir. Hanya beberapa orang yang bereaksi dan tidak terluka, tetapi mereka juga marah. Wen Sanxiong, Wu Jianlong, apa yang akan kamu lakukan? Ucap beberapa ahli di tempat kejadian berkata dengan marah, dan wajah mereka membiru. Elang tua itu tersenyum, apa yang kamu katakan? Tentu saja itu untuk menelan vena suci guru suci itu. Akan terlalu kejam untuk mendistribusikan vena suci kepada kalian. Hanya aku yang berhak menikmatinya. Ucap pria parubaya kekar itu juga mencibir. Sial, Wen Sanxiong, kamu terlalu hina. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami semua dengan beberapa dari kamu dan menyelinap menyerang? Jawab tuan-tuan yang tidak terluka berteriak dengan tajam, dan kemudian berkumpul bersama dengan tuan yang terluka dan menatap Wen Sanxiong dengan marah. Meskipun banyak dari mereka yang terluka, jumlah mereka adalah mutlak. Sangat sulit untuk bekerja keras untuk keuntungan dari permainan. Siapa yang tahu bahwa Wen Sanxiong tidak peduli sama sekali, dan beberapa orang di sekitarnya juga mencibir, hahaha, tidakkah kamu pikir ini hanya tipuan kecil, bukankah kamu memiliki tangan belakang? Anda merasakan Sein Yuan di tubuh Anda, lihat apakah itu bisa berhasil. Begitu suaranya jatuh, ekspresi tuan lain yang hadir berubah. Salah satu dari mereka memandang Wen Sanxiong dengan marah, dan berkata, kamu, apa yang kamu lakukan? Ucap lebih dari selusin tuan yang hadir menemukan bahwa tubuh mereka lemah, dan Sein Yuan di tubuh mereka begitu mandek sehingga mereka hampir tidak bisa bergerak. Kursi ini diam-diam melepaskan ambergris ekstasi. Rempah-rempah ini diperoleh dari reruntuhan kuno. Bahkan penguasa puncak mungkin tidak bisa menahannya begitu mencium baunya. Bagaimana kalian bisa menolaknya? Ucap Wen Sanxiong mencibir. Wen Sanxiong, kami tidak pernah mengeluh. Jika Anda melakukan ini, itu tidak lebih dari vena utama suci di sini. Lebih baik kita tetap hidup. Aku tidak akan pernah peduli padamu. Ucap salah satu master berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak pernah mengeluh. Saudara 7 pedang, ada apa dengan formasi pedang 7 pembunuh dalam kekosongan ini? Ucap Wen Sanxiong mencibir, tiba-tiba menembak, bergemuruh, dan formasi pedang tersembunyi segera muncul di kehampaan di depannya. Ada tatapan membunuh. Wajahnya berubah. Huff, kamu pikir aku tidak tahu? Jika aku tidak sabar, giliran kita yang terbunuhkan. Wen Sanxiong mencibir. Pada saat ini, hati semua orang tenggelam, mengetahui bahwa menjadi baik itu sulit. Faktanya, seperti yang dikatakan Wen Sanxiong, tidak hanya sedikit dari mereka yang diam-diam bersiap untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka memanfaatkannya. Saudara Wen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap pria kekar itu bertanya. Mata lelaki tua burung elang itu berkedip, pertama kumpulkan urat suci guru suci ini, lalu kembali dan bersihkan orang-orang ini. Ketika suara itu jatuh, lelaki tua burung elang itu berbalik dan hendak mengumpulkan vena Sein Lord. Tapi tubuhnya baru saja berbalik. Entah kapan, sesosok muncul di belakangnya, menusuk dengan telapak tangan, dan ditusukkan ke dadanya. Elang tua itu meraung kesakitan, dan menatap sosok di depannya dengan ketakutan. Sosok itu ternyata adalah putra Gatsou yang diracuni olehnya. Hebat, sangat luar biasa. Ambisi kalian benar-benar serigala, aku cukup baik untuk membawa kalian berburu harta karun. Tetapi kalian ingin membunuh kursi ini, sayangnya, kamu tidak memikirkannya. Ucap Tuan Shenzhou menusuk burung elang dengan satu tangan,
menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dan berkata, "Tidak, itu tidak mungkin, kamu diracuni oleh cacing 7 warna jiwaku, bagaimana kamu baik-baik saja?" Wen Sanxiong meraung tak percaya. 7 jiwa memang spesies alien kuno, tapi sayangnya, jika ingin menghitung ke kursi ini, masih ada sedikit kekurangan. Apakah menurutmu kursi ini membawamu ke sini, untuk mengambil vena suci? Di atas kepalan tinju Shenzhou, cahaya bersinar, dan dengan ledakan, Wen Sanxiong meledak berkeping-keping dalam sekejap. Di tubuhnya, asal-usul berbagai hukum, jalan kekuatan magis, dan darah agung, tiba-tiba, berceceran dan memercik. Zheng Zhao Zhengzi mengambil napas tajam, dan segera, darah dan hukum yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya, dan tubuhnya mulai dipenuhi dengan kilau. Wajah pria parubaya kekar di sampingnya berubah. Setelah saling memandang, mereka meraung dan bergegas ke depan, membenturkan, dan pada saat yang sama menjulurkan tangan besar mereka, meraih Master Shenzhou. "Mau berurusan denganku? Aku akan menahanmu sampai sekarang dan mati untukku." Ada jejak napas guru suci yang melonjak dari tubuh putra dewa, dan cara guru suci menyebar, menghancurkan serangan 3 orang sekaligus, dan pada saat yang sama, seluruh orang itu seperti dewa iblis yang sama, dan tiba-tiba bergegas. Kulit ketiga pria parubaya kekar berubah drastis, dan ketika mereka mengguncang tubuh mereka, mereka akan mundur dengan keras, tetapi bagaimana mungkin putra dewa memberi mereka kesempatan untuk mundur? Cahaya jalan dewa membanjiri aula, langsung menusuk mereka bertiga, memenggal kepala mereka menjadi kabut darah, dan langsung menelan dan menyerap mereka. Wajah pucat asli Gatsou benar-benar menjadi kemerahan. Nyaman, sangat nyaman, esensi manusia dan darah memang suplemen terbaik untuk tubuh guru suci saya. Selama esensi dan darah ras manusia Tianjiao cukup ditelan, tubuh guru suci saya dapat pulih lebih cepat. Ketika saya mencapai puncaknya, kultivasi saya juga akan dapat maju dengan pesat. Ucap Tuan Shenzhou menunjukkan wajah yang mengerikan, dan cahaya hijau samar muncul di matanya. Adegan mengerikan ini membuat para penguasa lainnya yang berada di ekstasi ambergris tercengang. Semua orang memandang putra dewa dengan ngeri, tuan yang lembut dan lembut yang ingin berbagi harta dengan mereka, secara tak terduga, itu langsung menjadi seperti iblis. "Saudara Shenzhou, kami tidak berusaha membunuhmu. Mohon maafkan kami. Kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah mengatakan apapun tentang ini di sini. Kami juga tidak menginginkan vena suci dewa ini." Ucap semua orang ini berkata dengan ngeri. "Apa? Menyelamatkanmu? Kursi ini telah bekerja sangat keras untuk membawa Anda ke sini. Apakah Anda pikir Anda di sini untuk bermain? Faktanya, Anda semua harus menjadi mangsa kursi ini." Ucap Shenzhou tiba-tiba bergegas ke kerumunan, dia mengulurkan tangan besarnya, dan meremas semua master manusia ini. Tiba-tiba, kabut darah memenuhi tubuhnya, dan darah serta vitalitas yang tak terbatas mengalir ke tubuhnya. Di bawah transformasi kekuatannya, itu menjadi kekuatan murni, melengkapi tubuhnya yang tidak lengkap. Sayang sekali Yao Wuming tidak ada di sini. Kalau tidak, arogan yang terkenal di dunia seperti itu akan menelannya, dan itu akan lebih menakjubkan daripada menelan lusinan Tuan. Ini semua yang harus disalahkan untuk Qin Chen, sialan, dan merusak rencana kursi ini. Tuan Shenzhou menggertakkan giginya, dikelilingi oleh darah, menyerap darah dan kehidupan ini sedikit demi sedikit, dan cahaya hijau samar keluar dari pupilnya. Dia berkata, "Ketika saya benar-benar menyerap vitalitas ini, dan kemudian memperbaiki urat utama suci ini, saya setidaknya bisa pulih ke basis kultivasi utama setengah langkah. Pada saat itu, kursi ini akan dapat menyapu seluruh tanah ujian dengan pengetahuan tentang kehidupan sebelumnya." Dalam satu pukulan terakhir, saya bisa memasuki alam dewa suci, memperoleh warisan yang mulia api surgawi dan yang mulia iblis, dan semua alam surgawi ini. Ucap Shenzhou berkata dengan senyum ganas. "Shenzhou,
Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kesempatan itu. Tiba-tiba, suara yang luar biasa terdengar. Pada saat berikutnya, kekosongan di sekitar Master Shenzhou melintas, dan sesosok muncul di sini pada waktu yang tidak diketahui, memegang pedang hitam, dan menusuknya dengan satu pedang. "Ini kamu, Qin Chen, kapan kamu di sini?" Rinti Shenzhou berteriak dengan marah, darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dengan wajah yang mengerikan, mengetahui bahwa dia berada di saat yang paling kritis. Namun, sebelum kekuatan di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya, dia mendongak dan melihat seorang wanita cantik muncul di kejauhan dalam kehampaan. Wanita ini sangat glamor dan sangat mempesona. Dia melirik ke sini, dan segera, segala sesuatu di dunia telah menghilang, membuat orang benar-benar tenggelam ke dalamnya. Shenzhou Shengzi ketakutan, dan kekuatan pesona yang menakutkan ini menyapu dirinya. "Ras iblis rubah peri ekor 9. Gumam Shenzhou tampak ketakutan. Jiwa Shenzhou Shengzi saat ini hanyalah bagian yang sangat rusak dari kehidupan sebelumnya. Di bawah serangan pedang karat misterius Qin Chen, dia telah menderita kerugian besar dan vitalitasnya telah sangat rusak. Sekarang teknik rahasia jiwa diaktifkan kembali. Sangat mungkin jiwa akan terluka dan terjebak. Berada dalam keadaan koma, atau bahkan kultivasinya rusak parah, dia bahkan tidak bisa mempertahankan status sagenya. Tapi dia sangat menyadari situasi saat ini, jika dia tidak bekerja keras, itu pasti akan lebih berbahaya. Jiwa terbakar, dan Shenzhou segera melepaskan diri dari pesona Chen Sisi, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan napas waktu yang jelas menembus kehampaan. Dalam sekejap, Qin Chen menunjukkan kekuatan supernatural terkuatnya. "Tidak baik," ucap Shenzhou berteriak, darah mengalir dari matanya. Tiba-tiba, pemikiran Shenzhou Shengzi terhenti, dan segala sesuatu di dunia menjadi stagnasi. Pada saat berikutnya, pedang karat misterius Qin Chen telah menembus ke dada Shenzhou. Awan kekuatan dingin memenuhi tubuh Shenzhou, membekukan tubuhnya, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya semuanya ditutupi oleh pedang karat misterius. "Asal-usul waktu, kamu benar-benar memiliki asal waktu, tidak heran kamu bisa menguasai kekuatan magis waktu," teriak Shenzhou Shengzi putus asa. Jika dia tahu bahwa Qin Chen memiliki asal-usul waktu, dia tidak akan pernah begitu ceroboh. Asal-usul waktu adalah salah satu asal-usul tertinggi di dunia. Dia bahkan berharap untuk mengintip jejak jalan yang mulia. Tapi sekarang, itu benar-benar terlambat. Makna dingin dari pedang karat misterius dengan liar menelan kekuatan di tubuh utama putra dewa, dan pada saat yang sama, itu juga menelan jiwa di benaknya. "Tinggalkan ini untuk Ben Shao," ucap Qin Chen berteriak tajam dan menepuknya dengan telapak tangan. Teknik terlarang jiwa surgawi langsung beroperasi. Dengan keras, dia mengeluarkan jiwa yang tersisa di kepala Shenzhou. Dia ingin menguasai metode reinkarnasi Shenzhou. Pedang rusti misterius di tangan Qin Chen bergetar hebat, dipenuhi dengan kekuatan suram, dan dia ingin melanggar kehendak Qin Chen dan menelan jiwa Shenzhou Shengzi sendirian. Jelas, jiwa Shenzhou Shengzi juga tonik yang bagus untuk pedang rusti yang misterius. "Hah? Apakah kamu berani tidak mematuhi pemuda ini?" ucap Qin Chen bersinar dingin, dan di dalam tubuhnya, kitab asal bersinar. Pada saat yang sama, asal-usul waktu didorong, dan suasana pedang karat misterius segera ditekan di bawah teknik terlarang jiwa surgawi. Saat berikutnya, Qin Chen memasukkan pedang karat misterius ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta, dan kulit pucatnya pulih sedikit, dan dia tidak memberikan pedang itu kesempatan untuk pamer. "Shao Chen, apakah kamu baik-baik saja?" Chen Sisi terbang dengan cepat dan berkata dengan gugup. "Tidak masalah," jawab Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lega. Saat kekuatannya meningkat, penindasannya terhadap pedang karat misterius menjadi semakin kuat. Ketika dia pertama kali membangkitkan kekuatan dalam pedang karat misterius tahun itu, dia bahkan tidak bisa mengendalikan pikirannya. Hampir kehilangan akal sehatnya, mendapat masalah,
dan ditelan oleh pedang karat yang misterius. Tapi sekarang, meskipun dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan pedang karat yang misterius, dia bisa menahan kekuatan dingin di depannya ini. Qin Chen mencibir, mendesak cakram giok keberuntungan semesta, dan dengan Chen Sisi, ia memasuki cakram giok keberuntungan semesta. Benar saja, begitu dia memasuki cakram giok keberuntungan alam semesta, Shen Zhao menunjukkan ekspresi marah, karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat berkomunikasi dengan kekuatan di dalam tubuh, dan bahkan kekuatan sisa. Itu benar-benar menjadi sia-sia. Semua hukum dan asal-usul yang dikendalikan olehnya di alam surga tidak berpengaruh di sini. Ini, tempat apa ini? Aura semacam ini sama sekali bukan surga, atau bahkan tempat percobaan kuno. Apakah ini dunia kecil? Anda sebenarnya memiliki dunia kecil di tubuh Anda. Siapa kamu sebenarnya? Ucap Master Shen Zhao tidak menyangka. Terutama setelah asal waktu Qin Chen dan cakram giok keberuntungan terungkap, penguasa Shen Zhao terkejut dan marah. Harta karun yang terungkap di tubuh Qin Chen terlalu mengerikan, serta komunikasi yang menghalangi dia di tanah iblis kuno. Pohon iblis surgawi, setiap harta Qin Chen membuatnya sangat ketakutan. Hah, siapa aku? Anda tidak perlu tahu itu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa jika Anda jatuh ke tangan pemuda ini, Anda tidak dapat melarikan diri hari ini. Namun, pemuda ini tidak ingin terlalu merepotkan. Beritahu Ben Shao dengan patuh tentang beberapa rahasia Anda, dan Ben Shao mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan Anda di sini. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Qin Chen, apakah Anda pikir Anda dapat duduk dan bersantai jika saya terjebak di sini? Anda mungkin tidak tahu bahwa dalam teknikku, kursi ini telah lama lahir dengan jiwa kehidupan dan memasang cahaya ajaib. Bahkan jika Anda membunuh saya masih bisa dilahirkan kembali di atasnya, dan memiliki ingatan asli. Tidak ada kekuatan magis yang dapat melenyapkan ingatan kursi ini, kecuali jika Anda memiliki teknik terlarang jiwa legendaris. Jika tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Ucap Shen Zhao, apa kamu begitu yakin bahwa aku tidak bisa membunuhmu? Jawab Qin Chen mencibir. Dia tiba-tiba tersenyum, dan saat berikutnya cahaya dingin masuk ke matanya. Qin Chen berteriak tajam dan mengangkat tangannya tiba-tiba. Di antara cakram giok keberuntungan alam semesta, sebuah cermin sederhana muncul, mekar dengan cahaya iman, dan tiba-tiba menyelimuti bagian atas kepala Shen Zhao, dan kekuatan iman jatuh. Shen Zhao melihat ke cermin dan berkata, senjataku telah disempurnakan olehmu, bagaimana mungkin? Melihat cermin dewa ini, Shen Zhao terkejut dan terkejut. Ini adalah harta guru sucinya, yang sebenarnya disempurnakan oleh Qin Chen. Qin Chen mencibir lagi dan lagi, aura horor meresap dari kitab asal di dalam tubuhnya, dan cermin dewa segera menyinari Shen Zhao. Teknik terlarang jiwa surgawi. Pada saat yang sama, Qin Chen membuka mata vertikal di antara alisnya, dan gelombang jiwa yang aneh terisi sekaligus, membentuk jimat yang aneh, dan tiba-tiba tenggelam di atas kepala Shen Zhao. Tiba-tiba, cermin ilahi mulai bersinar, kekuatan iman yang misterius mengomunikasikan kekosongan. Di cermin ilahi, itu muncul di ruang dan waktu yang jauh. Dalam cahaya ilahi itu, apa yang dinyalakan adalah takdir cahaya ilahi. Ah! Bagaimana ini bisa? Kamu dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, menggunakan cermin untuk membunuh hidup dan jiwaku. Teriak Shen Zhao memucat. Shen Zhao Shengzi membeku di udara, tidak bisa bergerak. Kali ini Qin Chen tidak berbicara omong kosong dengannya, tetapi secara langsung mendesak cakram alam semesta dan pohon 10.000 iblis. Pohon itu, satu persatu segera mencengkeram Shen Zhao Shengzi. Menghancurkan tubuh penguasa suci kuno itu, dan jiwa yang tersisa juga terkoyak dalam sekejap, tetapi di bawah kendali pohon iblis, ingatannya tidak hilang. Semua kenangan, bergabung ke dalam tubuhku. Semua kekuatan magis, bergabung ke dalam tubuhku. Semua hukum, bergabung menjadi hukum saya. Semua kekuatan, untuk melengkapi tubuhku. Teriak Qin Chen membuka mulutnya,
menyemburkan api langit yang mengepul, pagoda kaca berkilau-kibau dan istana Zixiao Dousidi semuanya dimobilisasi, dan pada saat yang sama palu perbaikan langit juga melayang keluar. Meskipun tubuh kuno Guru Suci Shenzhou tidak memiliki kekuatan, persepsi Guru Suci dan inti tubuh Guru Suci tidak akan hilang karena hal ini. Itu disempurnakan oleh teknik perbaikan langit Qin Chen dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, dalam pikiran Qin Chen, ada gelombang aura Master Suci. Dalam pikiran Qin Chen, berbagai hukum muncul, yang setara dengan mulai memahami jalan Tuan Suci. Apakah ini jalan Holy Lord? Ucap Qin Chen tampaknya telah melihat suara yang membuka dunia. Qin Chen telah mencapai basis budidaya Tuan setengah langkah, dan ada dorongan untuk menerobos di tempat. Sao Chen, apakah kamu akan menerobos sage surgawi? Ucap Chen Sisi tampak bersemangat dan bahkan lebih bersemangat daripada Qin Chen. Dia berkata lagi, sekarang ada urat suci Guru Suci di luar, itu seharusnya cukup bagimu untuk menerobos ranah Tuan. Qin Chen mengangguk, kemudian dia muncul di luar lempeng giok keberuntungan semesta, dan seluruh sosoknya tiba-tiba memasuki batasan. Begitu dia mengangkat tangannya, dia segera mengambil urat suci Guru Suci, dan ingin membawanya ke cakram giok keberuntungan. Namun, Saint Lord Saint Vein ini sangat agung, dan dengan kekuatan Qin Chen saat ini, tidak mungkin untuk menangkap semuanya sekaligus. Pohon iblis 10.000 alam. Teriak Qin Chen bersenandung dingin, mendesak pohon iblis. Segera, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari cakram giok keberuntungan alam semesta. Menarik urat suci Guru Suci ini, dan setengah dari urat suci Guru Suci itu diseret ke lempeng giok keberuntungan semesta, dan setengahnya berada di luar lempeng giok keberuntungan semesta. Kemudian, Qin Chen menggunakan teknik terlarang Dao untuk menyelesaikan larangan Vena Suci, dan membuang bendera formasi, membungkus cakram giok keberuntungan dalam bendera formasi, dan memblokir ruang dan waktu. Kemudian dia duduk bersila. Qin Chen membuka mulutnya dan menghirup, dan tiba-tiba, energi suci yang mengalir ke tubuh Qin Chen seperti lautan luas.